Di aula megah sekolah, cahaya kristal membelai gaun-gaun sutra. Maya, bagai bayangan, menyendiri di sudut, seragam lusuh kontras mencolok. Bisikan jijik menyeruak, memisahkannya dari kerumunan. Sebungkus roti kering dalam genggaman, simbol kesendiriannya. Sebuah gantungan kunci kuno berbentuk kunci kecil berayun samar di tasnya, seperti bisikan rahasia dari masa lalu yang tersembunyi. Kantin riuh merangkum kejamnya hierarki. Jessica, dikelilingi pengikutnya di meja pusat, tertawa memekakan telinga, menyoroti kekuasaannya yang tak terbantahkan. Maya, mendekati antrian makan siang, merasakan sengatan tatapan dingin. Sebuah senggolan disengaja menjatuhkan nampaknya, makanan berhamburan di lantai dingin. Tawa melengking Jessica memantul, sementara siswa lain membuang muka, tak berani menolong. Di lorong perpustakaan, Sunyi memeluk luka Maya. Ia membersihkan seragamnya yang kotor, jari-jarinya menutupi memar samar di lengan. Sebuah buku tebal, usang, menjadi persembunyian rahasianya. Jemarinya menyentuh halaman memudar. Terselip di antara kertas-kertas kuno, sebuah peta kecil, detailnya hampir tak terlihat, namun terasa begitu penting. Matanya berkaca-kaca, namun di sana ada nyala determinasi yang tak padam. Layar ponsel Maya memancarkan cahaya dingin di kegelapan kamarnya. Sebuah foto dirinya diambil diam-diam saat jatuh diunggah Jessica. Editannya memalukan, komentar-komentar kejam membanjiri, menusuk hingga ulu hati. Setiap kata adalah cambuk. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tercekat, rasa malu dan marah bercampur menjadi racun yang pahit. Dunia maya menjadi arena persekusi baru, tak ada tempat bersembunyi. Lorong loker sunyi, namun kekejaman terasa nyata. Loker Maya terbuka paksa, isinya berserakan di lantai, buku-buku berhamburan. Jantungnya berdesir kencang, gantungan kunci kuno yang selalu ia jaga, lenyap. Kepalan tangannya mengeras, kuku menancap di telapak. Dari ujung lorong, Jessica tersenyum sinis, mengayunkan gantungan kunci serupa, seolah mengejek kekalahan Maya. Sebuah deklarasi perang yang tak terucapkan. Udara laboratorium kimia terasa tegang. Saat praktik, sebotol bahan kimia di meja Maya tiba-tiba terjatuh, memerciki seragam Jessica yang baru. Jessica menjerit histeris, menunjuk Maya dengan jari gemetar, menuduhnya sengaja. Guru tanpa ragu langsung menghukum Maya, mengabaikan tatapan memohonnya. Maya menahan air mata, namun pandangannya pada Jessica begitu menusuk, mengandung 1000 makna tersembunyi, janji balasan. Aula sekolah dipenuhi bisikan, menunggu pengumuman nilai. Nama Maya dipanggil, bukan untuk penghargaan, melainkan untuk menerima peringatan disipliner di depan tatapan ratusan pasang mata. Jessica tertawa keras, suaranya memecah keheningan. Bisikan meremehkan beriak seperti gelombang. Maya menunduk, wajahnya pucat pasi, merasakan setiap pasang mata menghakiminya, terperangkap dalam panggung penghinaan yang tak berujung. Malam menyelimuti gudang sekolah yang usang, tempat arsip lama. Maya menyelinap masuk, senter di tangan gemetar menerangi debu-debu beterbangan. Ia mengikuti setiap detail peta usang yang tersimpan, mencari petunjuk di antara tumpukan barang tak terpakai. Jemarinya meraba dinding lembab, mencari celah tersembunyi. Rasa takut merayapi, namun harapan yang membara terus mendorongnya. Cahaya senter menari, mencari rahasia yang terkubur. Di balik lemari kayu lapuk, Maya menemukan celah samar. Dengan hati berdebar, ia mendorongnya, memperlihatkan sebuah rongga tersembunyi. Sebuah kotak kayu tua tergeletak di dalamnya, diselimuti debu tebal. Tangan Maya meraih kunci kuno di saku, rasanya pas di lubang kunci kotak itu. Dengan sekali putar, kotak terbuka. Sebuah gulungan perkamen usang berlabel wasiat pendiri tergeletak, memancarkan aura rahasia yang besar.
Di bawah sorot lampu redup kamarnya, Maya membentangkan gulungan perkamen. Matanya melebar, mengikuti setiap baris tulisan tangan kuno. Nama-nama, tanggal, angka, dan sebuah kebenaran pahit terpapar. Keluarga Jessica telah menipu, mengklaim warisan yang bukan hak mereka. Sekolah ini sebetulnya seharusnya milik garis keturunannya. Keterkejutan berubah menjadi nyala kemarahan, lalu tekad yang membaja untuk mengubah takdirnya. Beberapa hari kemudian, di perpustakaan yang sama, Maya duduk di sudut. Kini, ia tak lagi menyembunyikan diri dalam buku usang. Matanya menjelajahi jadwal sekolah, mencermati setiap acara besar yang akan datang. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Wajahnya tenang, namun tatapannya memancarkan kecerdasan strategis. Ia merancang setiap langkah pembalasan dengan presisi yang dingin. Lorong sekolah ramai seperti biasa. Maya melangkah melintasi gerombolan Jessica dan pengikutnya. Kali ini, kepalanya tegak, tidak ada lagi pandangan menunduk. Matanya menatap lurus ke depan, dengan keyakinan yang terpancar kuat. Aura di sekelilingnya terasa berbeda, membingungkan Jessica. Sebuah jeda singkat dalam ejekan mereka. Tensi di udara terasa menebal, seperti sebelum badai besar yang akan mengguncang pondasi sekolah. Aula dipenuhi kemegahan, merayakan 100 tahun sekolah. Jessica dengan gaun mewah berdiri di panggung, berpidato memuja sumbangsih besar keluarganya, mengklaim seluruh kejayaan. Cahaya sorot panggung menyilaukan. Di balik tirai beludru, Maya berdiri tegak, memegang gulungan perkamen yang sama dan sebuah proyektor mini. Jantungnya berdebar, antisipasi merayapi setiap serat tubuhnya. Detik-detik sebelum kebenaran terkuak. Di tengah pidato angkuh Jessica, tiba-tiba layar besar di belakangnya berkedip. Logo sekolah menghilang, digantikan proyeksi jelas gulungan perkamen kuno. Tulisan wasiat pendiri terpampang nyata, diikuti detail klaim yang memberatkan keluarga Jessica. Suara Maya, jelas dan berwibawa, memecah keheningan, membacakan sebagian isi wasiat itu. Jessica membeku, wajahnya pucat pasi. Kerumunan berbisik, lalu terkesiap kaget. Panik merebak di kalangan guru. Seminggu kemudian, koridor sekolah terasa berbeda. Maya melangkah, tatapan hormat mengiringinya. Jessica dan keluarganya dilanda investigasi, tahta mereka runtuh total. Namun, Maya tak mengambil alih. Ia menyerahkan wasiat itu ke Badan Hukum Netral, mengembalikan sekolah pada yayasan independen demi keadilan sejati. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebenaran telah ditegakkan. Sekolah itu kini terasa hampa dari kemegahan palsu, namun memancarkan ketenangan baru, meninggalkan pertanyaan abadi tentang masa depan.